Orang yang menggunakan waktu, maka waktu akan cukup untuk apapun yang dia inginkan. Kalau ada orang kok selalu bilang, Pak, waktunya tidak cukup, Pak. Kegiatan saya banyak, Pak, macam-macam. Itu biasanya orang yang justru banyak menyia-nyiakan waktu. Waktu itu cukup untuk membuatmu jadi apapun. Kamu pengen jadi orang sebesar apa, sebesar siapa, bisa. Wong orang lain itu punya waktu yang sama kayak kamu. Cukup. Kenapa kok kamu selalu merasa tidak cukup, kurang waktu? Biasanya banyak waktumu yang untuk hal-hal tidak penting sia-sia. Jadi, time stays long enough for those who use it. Jangan beralasan tidak ada waktu. Waktu selalu ada. As well spent day bring happy sleep, so life well used bring happy death. Sebagaimana kalau hari yang indah akan membuat tidur yang bahagia, maka hidup yang indah akan membuat kematian yang bahagia. Kalau kamu hari-harimu menyenangkan, tidurmu kan pules, indah. Tapi kalau hari-harimu sumpek, stres, sedih, malam kamu tidak bisa tidur, tidurmu tidak enak. Hidup kita juga begitu. Jangan dikira kalau hidupmu, Pak, saya hidup di dunia ini kacau, tidak apa-apa, susah, rusak, tidak apa-apa. Yang penting di akhirat bahagia. Tidak bisa. Kalau di dunianya rusak dan kacau, ya kemungkinan akhiratnya sama. Analoginya kayak hidup kita ini. Kalau hidup kita dalam sehari enak, tidurnya juga enak. Tapi kalau hidupnya kacau, tidurnya tidak akan enak. Jadi analoginya sederhana. Yang paling kuat adalah kediaman, keheningan. Ini sarannya Leonardo untuk tidak terlalu banyak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Diam itu dahsyat. Kalau tidak percaya, kalau kamu punya teman pendiam, itu kan lebih membuatmu agak gimana daripada yang cerewet. Jadi yang ngomongnya sedikit-dikit tapi mantap itu kan lebih luar biasa daripada yang ngomongnya banyak tapi tidak jelas. Kamu juga butuh momen-momen kesendirian. Kenapa sih tidak harus terlalu banyak terpengaruh? Katanya Leonardo da Vinci, kalau engkau sendiri, engkau memiliki dirimu sepenuhnya. Kalau engkau ditemani oleh satu orang, engkau hanya memiliki dirimu setengahnya, bahkan kurang. Karena eksistensimu harus negosiasi dengan eksistensi temanmu yang lain. Sejauh pengaruhnya yang tidak masuk akal, dan kalau kamu memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam situasi yang sama. Jadi, momen kesendirian itu penting. Kenapa kok kita butuh momen kesendirian? Karena dalam kesendirian kita bisa jadi diri kita seutuhnya. Kenapa? Karena kalau bersama orang lain ada negosiasi. Kamu tidak bisa full sesuai keinginanmu karena akan tabrakan dengan keinginan orang yang bersamamu. Kalau kamu berdua berarti dirimu tinggal setengah, atau mungkin kalau dia ngambilnya banyak ya dirimu bisa lebih dari setengah. Semakin banyak orang, semakin kamu harus negosiasi dengan banyak orang. Jadi kamu butuh momen yang kamu menikmati dirimu sendiri, hidup sebagai dirimu sendiri. Kalau bareng-bareng kayak gini kan kamu harus memperhatikan kiri kanan. Sebenarnya kamu pengen selonjor sejak tadi, tapi kalau aku selonjor yang depan ketendang, nanti rame lagi, belum gelasnya misalnya. Itu kan jadi dalam hidupmu carilah momen-momen yang kamu bisa menikmati dirimu sendirian. Semakin banyak orang terlibat, semakin kamu harus ngomong aja kan diatur kalau semakin banyak orang. Tadi saya mau misuh tidak berani, mau ngomong saru tidak berani, mau ngomong kenapa banyak orang. Tapi kalau di kamar sendirian, misuh-misuh sak kapoke tidak masalah kan. Kamu sejak tadi pengen misuh-misuh, ngaji tidak selesai-selesai, selang ngantuk misalnya. Tapi kan tidak berani banyak orang lain. Nah, nanti mungkin kamu saking nggak kuat itu terus ke kamar mandi kan sendirian. Kamu baru misuh-misuh sak kapoke. Nah, itulah gunanya momen kesendirian. Mewujudkan dirimu seutuhnya sehingga kamu bisa
terus mencermati, oh ternyata aslinya diriku itu ini toh. Kalau kamu tidak punya momen kesendirian, biasanya tampilan dirimu itu selalu bias, tidak asli. Karena kamu harus menyesuaikan dengan maunya orang lain. Terus, I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress and grow brave by reflection. Aku cinta orang-orang yang bisa tersenyum dalam kesulitan, yang bisa kuat dalam tekanan, dan yang bisa melahirkan keberanian melalui refleksi berpikir. Jadi orang-orang yang kesulitan apapun tetap membuat dia tersenyum. Tekanan apapun tidak akan meruntuhkan dia, malah dia lebih kuat. Dan orang-orang yang setelah berpikir kemudian berani bertindak. Jadi and grow brave by reflection. Kalau hidupmu tidak ada cintanya, unsur cintanya tidak ada, maka sebenarnya kamu tidak sedang hidup. Buat apa hidup sekali kok tidak punya cinta? Yang membahagiakan itu cinta. Kalau tidak percaya, ya coba kamu alami. Karena unsur yang paling mulia, unsur yang paling berharga dalam kehidupan kita, fasilitas yang paling mewah yang diberikan oleh Allah pada manusia itu cinta. Selain manusia tidak. Jadi hidup tanpa cinta is no life at all. Terus ada quote selanjutnya. If there is no love, what then? Kalau tidak ada cinta, terus gimana kita harus hidup? Hidup kita tidak akan ada nilainya. Ketika tidak ada cinta, maka hidup kita isinya adalah pamrih-pamrih. Interest-interest, kepentingan-kepentingan, egoisme-egoisme. Yang ini semua sumber segala macam konflik dalam kehidupan kita. Jadi kita butuh cinta. Bukan budak cinta loh ya. Iya. Kita butuh cinta. Nah, meskipun begitu, katanya Leonardo, semakin dalamnya rasa akan semakin besar sakitnya. Sakit itu tidak harus nunggu diputus loh ya. Meskipun tidak putus, itu cinta itu kan perjuangan. Cinta itu pengorbanan. Yang pertama dikorbankan itu ego. Dan itu sakit. Mengorbankan ego itu kan sakit. Kamu pinginnya A, B, C. Tapi karena ada dia yang A, B, C harus kamu ganti D, E, F. Itu kan pengorbanan. Dan itu sakit. Tapi sakitnya cinta itu nikmat. Cuma ini hanya diketahui yang pernah. Yang tidak akan tahu. Maka kalau ingin tahu, cintalah. Iya. Oke. Atau kalau memang tidak ada yang objek yang bisa kamu cintai, ya pokoknya cintailah apa saja. Iya. Ya paling tidak cintailah produk-produk Indonesia. Oke. Yo, malah iklan. Terus, tapi kalau ingin bercinta secara cerdas, lihat quote selanjutnya itu. Tidak ada yang bisa dicintai atau dibenci sebelum dimengerti. Seseorang tidak punya hak untuk mencintai atau membenci sesuatu kalau ia belum memiliki pengetahuan tentangnya. Cinta yang besar berasal dari pengetahuan yang dalam terhadap objek yang dicintai. Dan kalau engkau hanya mengetahui sedikit, cintamu pun hanya akan sedikit. Atau sebenarnya bukan cinta. Jadi katanya Leonardo, tak kenal maka tak sayang. Kenal itu bukan berarti kamu tahu namanya, alamatnya di rumah.
mana, terus malam minggu kamu apel. Kenal itu kamu paham ihwal dirinya. Makanya kalau katanya Erich Fromm kan salah satu komponen cinta itu knowledge. Kamu harus tahu, punya pengetahuan, dan mengejar pengetahuan tentang yang dicintai. Semakin kamu sadar dan tahu tentang yang kamu cintai, biasanya cinta ini akan semakin besar. Kalau tidak, berarti itu bukan cinta. Jadi, misalnya, Pak, saya tambah kenal dirinya, tambah tidak cinta, Pak, saya terhadap dirinya. Misalnya begitu. Oh, berarti itu tadi bukan cinta. Itu tadi kamu masih negosiasi, masih bersyarat. Aku cinta kalau kamu A, B, C, D. Sekarang terbongkar ternyata kamu D, E, F, G. Jadi aku sekarang tidak cinta lagi. Jadi berarti bukan cinta. Kalau tadinya cinta sih Pak, tapi semakin saya dalami, saya kenal, wah saya malah tidak cinta lagi sekarang. Oh itu berarti belum cinta, kamu masih dagang. Kamu masih kalkulasi, kira-kira aku untung apa enggak. Jadi kalau itu memang jatuh cinta beneran, cinta yang sejati, seperti apapun dirinya akan kamu terima. Cuma cinta juga ada care dan responsibility. Kalau itu jelek, kamu akan berusaha mengubah. Dalam konteks cinta. Tidak kok cinta berubah jadi benci. Kalau cinta berubah jadi benci, biasanya memang itu bukan cinta. Masih kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Oke. Terus mereka yang jatuh cinta dengan tindakan saja tanpa ilmu seperti pelaut yang masuk kapal tanpa kompas. Maka kamu juga harus belajar cara mencintai yang baik. Karena kalau tidak, mungkin cinta akan membawamu kemana yang tidak jelas. Pahami ilmunya juga. Kalau hidup bersama orang lain, hati-hati dengan kebohongan. Kebohongan tidak menyelesaikan masalah, tapi akan membuat situasi lebih buruk. Maka para pembohong, siapapun itu, yang merasa tidak usah tersinggung, hati-hatilah. Kalian, begitu kalian bohong, kalian tidak sedang menyelesaikan masalah, tapi sedang nambah masalah. Dalam hal apapun. Yang kedua, dinasehati oleh Leonardo, tidak ada yang harus ditakuti lebih besar daripada ketenaran yang kosong. Hampir semua ketenaran itu kosong. Jangan terlalu heboh kalau kamu diidolakan orang, disukai orang, kamu populer di mana-mana namamu disebut orang, karena pasti itu kosong. Penjelasannya sudah banyak di mana-mana. Bagaimana pujian sebenarnya termasuk juga cacian, itu hal yang kosong. Oke. Waktunya sempit kalau saya jelaskan panjang. Kritiklah temanmu secara rahasia dan pujilah ia di muka umum. Kalau ini Imam Syafi'i juga ngomong kayak gini. Jangan dibalik. Ya, banyak orang muji diam-diam. Kalau lagi muji diam-diam. Saya akui sih dia hebat, tapi ya sudahlah. Tapi kalau waktu ngeritik, kamu posting, kamu share, kamu anu kemana-mana. Kritik temanmu secara rahasia. Dan pujilah dia di muka umum. Ini sebenarnya etika hubungan sosial. Terus, belajar adalah satu-satunya hal yang tidak membuat pikiran lemah, takut, dan menyesal. Mereka yang dalam perdebatan mengandalkan kualifikasi dirinya, ia berargumen dengan ingatan, bukan dengan pemahaman. Orang yang kalau diskusi, yang ditonjolkan adalah statusnya, bukan argumennya, maka biasanya dia tidak sedang berargumen, tapi sedang apalan. Tidak akan ada gagasan original. Dia akan ngomong berdasarkan statusnya. Jadi tidak ada argumentasi. Siapapun yang menyusun argumen dengan bersandar pada otoritas, tidak menggunakan intelijensinya, dia hanya hafalan. Tidak ada pemahaman.
Oke, kalau ini tentang kebenaran. Kalau engkau mendapati dalam pengalamanmu satu fakta yang bertentangan dengan otoritas tertentu yang tertulis, maka engkau harus meninggalkan otoritas dan mendasarkan pandanganmu pada temuanmu sendiri. Ini di antara ciri-ciri orang Renaissance saya jelaskan tadi, ada kekecewaan-kekecewaan pada agama. Kemudian berpindah ke era modern, kekaguman pada sains. Temukan kebenaranmu sendiri. Jangan terlalu percaya dengan otoritas. Kalau kamu melihat ada binatang yang bisa berkokok, kamu lihat sendiri, maka itu ayam. Meskipun ada dokumen, ada kitab suci, ada apapun yang bilang bahwa itu kambing. Kalau kamu lihat dia berkokok, maka itu ayam. Percayailah temuanmu. Nah, itu maunya Leonardo da Vinci. Ini khas cara berpikir modern. Oke, jangan berhenti berusaha berbuat kebajikan agar mendapat kegembiraan dan keselamatan, tercapai segala cita-cita, terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan, dan harus gemar prihatin. Ayolah ya teman-teman, meskipun masih muda boleh kok mencari rumus prihatinnya masing-masing. Nyari jalan tirakatmu sendiri untuk menajamkan dirimu. Tidak hanya pikiranmu tapi juga batinmu. Ada banyak cara, banyak jalan, kalian boleh bikin rumus sendiri untuk melatih batin, melatih dirimu. Renungilah dengan seksama, urailah dengan cermat, telitilah jangan sampai salah, endapkan dalam hati. Ini menarik, ini sangat filosofis. Kalau kalian menghadapi sesuatu, jangan kesusu, disikapi jangan kesusu, dibales jangan kesusu, dijalani, tapi pertama-tama apa? Renungkan dulu. Berpikir yang dalam dulu, ini sangat filosofis. Kalau sudah kamu urai, biar paham posisinya, kamu teliti. Dan tidak hanya itu, endapkan dalam hati, rasakan. Mengendapkan dalam hati itu berarti kira-kira mantepnya bagaimana, nyamannya bagaimana. Itu namanya diendapkan dalam hati. Disitulah kita bisa mudah menanggapi sesuatu. Jadi berarti yang nomor satu itu memerintahkan kita untuk berbuat baik. Yang nomor dua memerintahkan kita untuk berpikir jernih. Kita lihat bait ketiga. Senantiasa mendambakan anugerah kebaikan, mengendapkan pikiran hingga jernih, mengheningkan hati hingga kosong, meski sebenarnya berisi. Isinya adalah cipta yang sejati. Kalau ini secara umum nuntun kita untuk mengarahkan gerak hati. Nah, kalau bahasa lainnya niatnya harus lurus. Jadi selain kebaikan yang kita lakukan, pikiran yang jernih, orientasi dan tujuan serta niat kita yang lurus. Hati kita kosongkan dari kepentingan-kepentingan duniawi, kemudian kita isi dengan yang sejati. Senjata yang keempat apa? Kesabaran. Jalankan semua itu dengan penuh kesabaran. Sebab jika bergeser akan mengkhawatirkan. Jika kesurupan setan gundul yang menggoda membawa kendi berisi uang banyak. Nah, yang bisa membuat kita kesurupan apa? Setan gundul. Setan gundul itu ya biasanya membawa kantong isinya uang. Jadi orang sudah tirakatan
membersihkan hati, membersihkan pikiran, meluruskan niat. Begitu ketemu duit, bisa saja melenceng karena itu godaan paling berat. Yang bisa kesurupan jin lebih gampang, kalau kesurupan duit lebih susah. Setan gundul ambisi untuk nyari duit, kata Ronggo Warsito. Makanya hati-hati dengan setan gundul itu. Kan kita selama ini ada prinsip UUD, apa-apa ujung-ujungnya duit. Dengan uang apa sih yang tidak selesai? Tapi kalau kita seperti itu, ya kita kehilangan kejernihan diri tadi. Eman-eman. Nah, maka ayo kita prihatin, tirakat, ayo membersihkan pikiran, membersihkan hati, ayo mengorientasikan diri ke arah yang positif, niat yang baik. Mari menjalankannya dengan sabar dan hati-hati kesurupan. Dilanjutkan kesurupan selanjutnya apa? Bila terpengaruh oleh perbuatan yang bukan-bukan, akan menjadi sarang iblis. Senantiasa mendapatkan kesulitan, kerepotan, sulit menenangkan hati, seperti orang mabuk kepayang. Jadi selain duit tadi, kadang-kadang apa? Kita ngurusi hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada gunanya, yang efeknya kadang malah negatif. Kelihatan sibuk luar biasa, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi kita repot, kita sulit, tapi hati kita tidak tenang. Seperti orang mabuk. Kenapa bisa begitu? Biasanya karena kita terpengaruh oleh perbuatan yang bukan-bukan. Ya, termasuk kalian ya, sekarang saatnya berarti kita cermati dalam sehari kita ngapain aja sih. Seminggu ini saya ngapain aja, menghasilkan apa, memproduksi apa. Kalau lebih banyak yang tidak penting, yang bukan-bukan, rumahnya beliau berarti sebenarnya diri kita jadi sarangnya iblis. Iblis nyaman deket-deket kita karena kita melakukan hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu. Akhirnya apa? Kalau jadi sarangnya iblis, kata Ronggo Warsito, hatinya jadi tidak tenang. Was-was terus. Rasanya kok tidak nyaman terus. Seperti orang mabuk. Kita jalan kemana-mana seperti orang bingung. Tidak ngerti tujuan mau apa. Akhirnya apa? Kalau terlalu banyak melakukan hal yang tidak penting, akhirnya tidak tertarik terhadap perbuatan kebajikan. Terlalu sibuk dengan yang bukan-bukan, perbuatan baik jadi tidak menarik. Segala yang baik lari, sebab kita sudah atmosfernya atmosfer buruk. Lupa Tuhan. Lupa dengan ajaran Tuhan. Ajarannya musnah berkeping-keping. Jadi dunia sekeliling kita akhirnya negatif semua. Yang positif kita lupa sudah. Nah, bukankah banyak orang pinter, banyak orang cendekiawan dan lain sebagainya. Tapi kata Ronggo Warsito apa? Namun demikian, yang melihatnya bagaikan matanya kemasukan pasir. Orang cerdas intelektual itu melihat semua itu kayak orang kelilipan. Jadi tidak terlalu peduli. Tidak kelihatan aslinya apa. Tidak melihat betapa sengsara, betapa banyak kebingungan, betapa banyak keresahan di sekelilingnya. Itu bahasa beliau seperti orang kelilipan. Yang bisa melihat itu kan ya tadi istilah beliau ya, ada orang pinter, ada para alim dan lain sebagainya. Itu tidak peduli dengan apa yang terjadi tadi. Seperti orang yang matanya kena pasir. Akhirnya apa? Banyak orang yang bersujud pada yang jahat.
Orang jahat, orang buruk ditunduki sedemikian rupa dianggap utusannya Tuhan. Mulai sekarang kalau bahasa kita mempertuhankan yang bukan Tuhan. Bahkan orang jahat kita anggap utusannya Tuhan. Itu ketika kita tidak bisa tadi, tidak bisa tirakat, tidak bisa membersihkan hati, tidak bisa sabar, dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi orang yang bijaksana, biasanya cirinya apa? Galau hatinya. Jadi, kenapa hatinya galau? Jika tidak ditiru, tidak ikut orang lain, dia disalahkan, dan hidupnya jadi tanpa makna. Tapi kalau ditiru, hidup jadi hina. Jadi, orang bijaksana, dia bisa melihat, tapi dia bingung. Kalau saya ikut orang-orang, hidup ini jadi tidak ada maknanya. Tapi kalau saya ikut orang-orang, hidup ini jadi hina. Milih mana kamu, hidup tidak bermakna atau hidup hina? Nah, itu berarti, kata Ronggo Warsito, tidak percaya kepada Tuhan. Lagi-lagi beliau mengakhiri, yuk kembali sajalah pada Tuhan. Pencipta segala sesuatu. Mereka yang sungguh-sungguh akan berhasil. Kebahagiaan akan datang atas kemurahan Tuhan. Tuhan mengabulkan semua permintaan jika dilakukan dengan tulus. Tuhan akan menolong, tidak kurang sandang pangan, terkabul semua keinginan. Ini beliau menarik. Di belakang terus beliau bilang, bla 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 bla, beliau bilang, sang pujangga sambil menasehati, membuka rahasia ilahi yang banyak tersembunyi, sehingga dapat diketahui. Manusia yang hidup di zaman kerepotan, keburukannya meningkat, perbuatannya menjadi-jadi, pikiran-pikirannya sesat, keampuhannya tidak tampak lagi. Lama-kelamaan makin memprihatinkan. Merasakan ramalan tersebut, sang pujangga senantiasa merenung diri, melihat zaman penuh keprihatinan. Selesainya kapan? Ini ramalan lagi ya. Lagi-lagi beliau menyebut tahun 45 nanti. Waluyane benjang lamun ono wiku, memuji ngesti sawiji, sabuk lebu lir majnun, gali bedan tudang tuding, anacahken saking wong. Selesainya besok ketika ada seorang wiku. Wiku ini setara, kalau sekarang mungkin begawan. Jadi seorang alim, orang suci yang memuji yang tunggal sejati. Istilahnya bagus. Sabuk lebulir majnun. Pakai ikat pinggang debu seperti orang gila. Maksudnya apa? Ikat pinggang debu itu berarti sangat sederhana. Dia bukan orang kaya raya yang terikat oleh dunia. Dan seperti orang gila bahkan. Jadi apa? Tidak dipandang sama sekali pada saat itu. Tapi sebenarnya beliau ini seorang wiku. Orang bijaksana, seorang pegawai. Hilir mudik menunjuk kian kemari. Gali bedan tudang tuting. Ini mungkin menyebalkan bagi banyak orang, tapi dialah yang membangunkan banyak orang. Mengarah ke banyak orang. Anacahken sakai wong. Menghitung banyak orang. Maksudnya apa? Menyadarkan, menunjukkan nilai masing-masing orang. Kamu itu anak bangsa, kamu itu punya tanggung jawab kemanusiaan, kamu itu sejenis itu. Dan itu terjadi dengan Sengkolo tadi ya. Wiku memuji ngesti sawiji. 1300
1877 atau tahun Masehi 1945. Disitulah baru selesai zaman Kala Bentu. Kala Suba kang gumanti diganti dengan zaman Kala Suba. Wong cilik bisa gumuyu, rakyat kecil bisa tertawa. Nora kurang sandang bukti, tidak kekurangan sandang pangan, sediane kabeh kelakon. Semua keinginannya terpenuhi. Hubungannya hakikat manusia dengan cinta diri. Dulu teman-teman mungkin ada sesi ngaji filsafat yang judulnya fitrah. Fitrahnya manusia itu kan 5 ini. Manusia itu makhluk, kemudian mukarrom, kemudian mukallaf, kemudian mukhayyar, dan yang terakhir majzi. Makhluk itu berarti hakikat kita ini hanya ciptaan. Kita tidak mengadakan diri kita sendiri, kita ini diadakan. Tapi kita juga mukarrom. Kita ini sangat dimuliakan. Kita ini ahsanut takwim. Allah sangat cinta, sangat bangga pada kita. Begitu kita diciptakan, kita dibanggakan di depan para malaikat, bahkan nanti semuanya disuruh sujud pada kita. Kita ini mukarrom. Tapi manusia ini dengan segala keistimewaannya punya amanah, punya tugas tanggung jawab. Nah, kita juga mukallaf. Kita ini punya tugas untuk beribadah dan juga menjadi khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan 2 ayat yang menunjukkan taklif kita, tanggung jawab tugas kita. Menyembah Allah dan mengkhalifahi alam semesta. Nah, untuk kita menjalankan tugas, ini Allah memberi banyak sekali potensi, banyak sekali kemampuan, bahkan kemampuan apapun diberikan oleh Allah pada kita, yang kalau kita salah milih kemampuan-kemampuan ini, tugas tidak akan tertunaikan. Kita punya daya pilih, mukhayyar. Kita itu ingin bohong bisa, ingin jujur juga bisa. Kita ingin patuh bisa, kita kufur juga bisa. Ini namanya daya pilih, mukhayyar. Hanya manusia yang dianugerahi ini. Malaikat pun tidak. Setan pun tidak. Manusia yang bisa milih. Mau jadi seperti malaikat atau jadi seperti setan, ya bisa. Bahkan jadi seperti binatang bisa. Bahkan lebih rendah dari binatang, asfala safilin, ya bisa. Ini namanya mukhayyar. Dan jangan lupa, pilihan-pilihan kita akan kita tanggung sendiri akibatnya. Itu namanya majzi. Ada balasan. Jadi, Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun, kita akan melihat hasilnya. Demikian juga kalau kita melakukan keburukan, kita akan melihat hasilnya. Nah, sehubungan dengan cinta diri tadi, ini masing-masing ya ada hubungannya. Status kita, hakikat kita sebagai makhluk itu nanti berhubungan dengan cinta diri bagian self-awareness, kesadaran diri. Kita harus sadar bahwa kita ini hanya ciptaan, hanya makhluk. Maka jangan sombong, kita itu bukan yang ada sendiri, bukan yang sempurna. Keberadaan kita tergantung pada Allah. Nah, ini status kita sebagai makhluk ini berhubungan dengan kesadaran diri. Status kita yang oleh Allah dimuliakan mukarram itu berhubungan dengan self-esteem, kebanggaan diri. Alhamdulillah Allah ini memuliakan kita manusia. Kita punya banyak keistimewaan. Ini namanya self-esteem. Yang ketiga, status kita sebagai mukallaf, ada taklif,
sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, berhubungan dengan aspek cinta diri tadi, yaitu self-confident, percaya diri. Ya, aku sanggup, punya daya, diberi Allah kemampuan menjalankan kewajiban. Status manusia sebagai mukhayyar memerlukan self-care, kepedulian. Jangan asal dalam hidup ini. Pilihan-pilihan kita harus tepat. Jangan sampai salah pilih. Dan status kita sebagai manusia yang mendapat balasan ini berhubungan dengan self-love dalam aspek self-refinement, perbaikan diri. Jadi kita kan harus semakin baik, semakin baik, semakin baik, demikian seterusnya. Biar sama ya'mal miskola dzarrotinnya khairoyaroh terus. Tambah baik, tambah baik. Ini aspek masjid. Jadi ini dalam perspektif Islam yang self-love tadi ya, berhubungan dengan hakikat kemanusiaan kita. Baik, masih ada 5 menitan. Kalau dalam Islam, self-love itu ada jalan dan ada tujuan. Coba kita lihat perspektif yang berbeda tentang self-love ini. Misalnya dari Imam Ghazali. Cinta diri itu sebenarnya orientasi utamanya adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari azabnya Allah. Jadi kalau tadi kan rasanya cinta diri itu kesannya membanggakan diri, ada kesan agak senang-senang dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu. Kata Imam Ghazali, kalau kita cinta dengan diri kita, sayang dengan diri kita, mari kita jaga diri kita ini dari hal-hal yang mengundang murka Allah, mendatangkan azab dari Allah. Baik. Nah, kalau menurut Imam Ghazali ya jalannya ada 4. Orang yang mencintai dirinya itu pasti melakukan 4 hal. Yang pertama, menjauhi dosa. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Dan yang keempat, ikhlas. Sebelum membantu orang lain atau menyelamatkan orang lain. Karena cinta diri itu efeknya ya peduli dengan yang lain. Tapi pertama-tama dia akan menyelamatkan dirinya dulu. Jalannya apa? Menjauhi dosa. Kalau terlanjur dosa ya tobat. Kalau sudah bertobat bersih, mewarnai hidup dengan amal kebaikan. Tidak sekedar melakukan amal kebaikan, tapi juga menuju puncaknya amal yaitu ikhlas. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Nanti ada lagi pandangan yang khas dalam tradisi tasawuf tentang cinta diri ini. Ada pandangan bahwa justru puncaknya cinta kita kepada diri itu selfless. Ini dalam tasawuf loh ya. Selfless itu pusat perhatian kita justru tidak pada diri kita, tapi kepada Allah. Selfless itu berarti kalau diterjemahkan letterlek seperti tanpa diri. Bukan selfish ya, kalau selfish itu egois. Selfless itu kita tidak lagi fokus pada diri kita, tapi fokusnya pada Allah. Ketika kita fokus pada Allah, berarti kita ingin mencari ridhonya Allah, otomatis nanti kita akan mencintai diri kita. Bukan karena diri kita sendiri, tapi karena ketika kita fokus pada Allah, kita akan menjalankan, kita akan mencari ridhonya Allah, termasuk yang berhubungan dengan diri kita. Allah itu sangat sayang pada kita. Allah itu mencintai kita. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan diri kita. Maka kita lakukan itu. Jadi cinta diri ini kalau dalam tasawuf itu jadi efek. Jadi lanjutan dari kecintaan kita kepada Allah. Karena kita cinta pada Allah, maka kita cintai diri kita. Karena diri kita ini adalah amanat juga dari Allah. Jadi
cinta diri kita ikut tumbuh ketika kita mencintai Allah. Nah, ini perspektif yang khas dari dunia tasawuf. Mungkin lain waktu kita bisa lebih memperdalam ini. Banyak isu-isu tasawuf yang menarik, termasuk dalam hal self-love ini.